Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Angkur Kurniadi, pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Pabuaran, kelas 7E, F, G, A. Mari kita belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan materi yang Bapak sampaikan atau yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang teks deskripsi. Mari kita mulai tentang materi ini, yaitu tentang teks deskripsi tersebut. Sebentar. Kita mulai aja dengan teks pembelajaran ini. Pertama ya yang akan kita bahas tadi yaitu tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas. Yang pertama 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Yang kedua, 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tertulis. Selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajarannya ya. Sebentar. Bab 1 ini berkreasi dengan teks deskripsi ya. Teks deskripsi A, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Yang B, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang C, struktur dan kebahasaan tentang teks deskripsi. Lalu yang D, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca. Dan yang terakhir yaitu penyusunan teks deskripsi. Lalu selanjutnya definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Yang pertama pengertian teks deskripsi, yang kedua ciri-ciri teks deskripsi, dan yang ketiga adalah jenis teks deskripsi. Lalu selanjutnya kita lihat di sini ada teks atau pengertian teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks deskripsi. Itu pengertian tentang teks deskripsi. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua melibatkan
pesan indera atau gambaran objek yang jelas. Lalu yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Dan yang keempat, bahasanya itu menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, itu tentang ciri-ciri teks deskripsi. Lalu selanjutnya, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks tersebut. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Dan yang ketiga, yaitu menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Lalu di sini ada C, yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ada struktur dan ada kebahasaan. Ini ya. Lebih jelasnya di sini kalau kita identifikasi ini secara khusus tentang tenun songket yang ada di Palembang. Nah, ini identifikasinya seperti ini, kalian dapat dibaca. Lalu yang selanjutnya, kalau kita deskripsikan tentang tenun songket, nah ini ada 2 paragraf, jadi kalian tinggal dibaca aja. Yang judulnya setelah identifikasi, lalu di sana ada teks deskripsi. Itu. Lalu yang D, di sini penyampaian isi teks deskripsi tentang yang telah didengar atau yang dibaca. Nah, di sini Bapak gambarkan tentang pohon tomat. Ya, ada satu gambar pohon tomat, kalian dapat dilihat. Lalu bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat? Nah, di sini kalian lihat dari pohon, dari batang, dari daun, dan dari buah. Ini kalian ceritakan secara lisan yang kalian lihat. Lalu setelah kalian secara lisan yang apa yang kamu lihat terus ditulis, ya, menggunakan tulis setelah lisan yang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat tentang pohon tomat, lalu kamu tulis tentang pohon tomat, ya, dari awal sampai akhir. Nah, ini contoh mudah tentang pohon tomat, ya. Selanjutnya, penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, kalian harus memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat penyampaian deskripsi suatu objek. Yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik secara seseorang dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Lalu yang keempat, hindari kata-kata yang mengandung syarat untuk mendeskripsikan objek. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang keenam, sampaikan deskripsi objek secara runtut. Lalu selanjutnya langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Ya, lihat kalian sini. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Dan yang ketiga di sini mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan tulisan kepada rangka tulisan. Dan yang terakhir, yaitu menentukan judul. Selanjutnya, penyuntingan teks deskripsi. Di sini Bapak mencontohkan ada 3 bagian. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi atau pilihan kata, dan struktur kalimat. Yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar atau majalah. Dan yang ketiga,
penyusun atau merakit film kita rekaman dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Selanjutnya materi yang tadi Bapak sampaikan itu tentang teks deskripsi, dan Bapak mencoba memberikan tugas pada kalian. Ini tugasnya kalian tinggal baca tentang Tenun Songket, ya. Tenun Songket Palembang, silahkan baca, ada 3 paragraf. Lalu tugasnya di sini bacalah teks deskripsi di atas dan telaah struktur dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Yang kedua, buatlah teks deskripsi berdasarkan hasil pengamatan sebuah objek lingkungan. Misalnya kalian pada saat pandemi COVID-19 ini mungkin tidak semua diam di rumah, ya, ada yang datang ke tempat wisata di minggu ini mungkin. Nah, ini di tempat wisata misalnya kalian apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, lalu ceritakan atau tulis ke bentuk teks deskripsi. Atau mungkin yang di rumah saja, misalnya deskripsikan rumah atau keadaan rumah kalian atau keadaan kamar kalian. Silahkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, tulis ke dalam bentuk teks deskripsi. Itu kira-kira seperti itu yang Bapak sampaikan, baik materinya tentang tadi teks deskripsi dan tugasnya Bapak kasih 2 tugas, dan ini mudah-mudahan dikerjakan oleh kalian semua, ya, dan bisa cepat selesai mengerjakannya dengan lancar, ya. Mudah-mudahan Bapak doakan selamat belajar atau selamat mengerjakan tugas, ya. Boleh diskusi atau boleh dengan teman kalian, ya, atau mungkin di antara kalian belum memahami, ya, boleh mengontak Bapak atau dengan WA, ya, atau telepon, silahkan Bapak tunggu pada kalian yang belum memahami atau mengerti tentang materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.